أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أما بعد. وقال أيضا: استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أما بعد. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita pahala dan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang kafir, mungkin sebagian kaum muslimin. Ya, maka kita sebagai kaum muslimin tidak dianjurkan ikut bersama mereka, ya, merayakannya atau mungkin ikut serta dengan mereka. Maka alangkah baiknya dan bagusnya kita duduk di sini menuntut ilmu, maka itu jauh lebih baik dan lebih bagus. Kemudian kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya hanya satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menciptakan kita hanya untuk ibadah, maka tidak ada perkara lain di dunia ini kecuali kita gunakan itu semua untuk ibadah, ya. Maka orang yang ternyata hidupnya di dunia tidak mau ibadah, enggan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang ini seperti orang kafir. Orang kafir ini mereka hidupnya di dunia bekerja, kemudian bekerja itu hanya untuk mencari makan dan memenuhi kesenangannya. Kemudian Allah menyebutkan juga tentang orang kafir bahwasanya mereka hidup di dunia ini hanya untuk bekerja, mencari makan dan senang-senang, maka tidaklah jauh beda mereka seperti binatang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Sesungguhnya orang kafir itu mereka bersenang-senang, mereka hanya makan-makan dan minum-minum saja di dunia, sebagaimana makannya binatang, ya, ternak yang mereka hidup hanya untuk itu. Maka orang yang tak mau ibadah, kata para ulama, sama halnya dengan hewan, sama halnya dengan binatang yang mana dia kerja hanya untuk mencari makan. Maka kita diperintahkan di sini untuk ibadah. Jadikan seluruh kegiatan kita di dunia ini bernilai ibadah, apapun itu. Pekerjaan yang kita saat ini sedang kerjakan, niatkan dan jadikan itu adalah ibadah. Maka yang namanya ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mudah, ada yang berat. Terkadang kita mampu melaksanakan yang ringan, yang mudah. Terkadang juga kita mampu melaksanakan yang berat dan yang sulit. Bahkan terkadang kita tak mampu melaksanakan yang mudah dan tak mampu melaksanakan yang sulit. Ada juga yang mudah melakukan yang mudah dan tak mampu melakukan yang sulit. Ada juga yang tak mampu melaksanakan yang sulit, tak mampu juga melaksanakan yang
mudah. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu melaksanakan seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan membahas satu hadis pada malam hari ini, hadis ya yang dibuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau menulis kitab Arba'in An-Nawawi di dalam hadis yang ke-21 yang diriwayatkan oleh Abi Amrin atau disebut juga Abi Amrah Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi dari Bani Tsaqif. Beliau dari Bani Tsaqif meriwayatkan satu hadis. Kemudian beliau berkata, qala wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi. Dari Abi Amrin atau juga disebut dengan Abi Amrah As-Sufyan, kemudian Ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi dari Bani Tsaqif. Beliau mengatakan bahwasanya qultu, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, katakan kepadaku, beritahu aku satu ucapan yang mana kalau engkau mengucapkan itu atau aku bertanya kepadamu satu ucapan dan engkau menjawabnya, aku tak akan bertanya lagi kepada seorang selain engkau. Beritahu aku satu ucapan saja yang mana satu kalimat atau ucapan itu cukup untuk saya. Dan saya tidak akan tanyakan lagi dan tidak akan aku tanyakan lagi kepada orang lain. Katakan untukku di dalam Islam satu ucapan yang bagus sehingga aku tak bertanya kepada yang lain. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan, ya, katakan wahai Abi Amrin, amantu billah tsumma istaqim. Katakan kalau engkau ingin kalimat-kalimat yang pas, satu kalimat itu tidak engkau tanyakan lagi kepada yang lain dan engkau merasa cukup dengan kalimat itu, katakanlah kata Rasulullah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Maka kata para ulama, kalimat amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kalimat untuk melawan keraguan dalam hati kita. Terkadang ada keraguan dalam hati kita untuk beriman kepada Allah. Makanya kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, kita belum membahas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalimat ini akan menjadikan seseorang yang memiliki keraguan dalam hatinya hilang keraguan tersebut. Ya, jadi kalau ada gangguan godaan syaitan sehingga menjadikan kita tak beriman kepada Allah, maka katakan aku beriman kepada Allah. Kan terkadang ada keraguan tentang kita beriman kepada Allah. Iman kepada rububiyahnya Allah, iman kepada uluhiyahnya Allah, iman kepada asma wa sifatnya Allah. Terkadang kita ragu, benar enggak ya ini rezeki dari Allah? Bahkan kalau kita melewati satu tempat kemudian ada kecelakaan, waduh jangan-jangan saya kawalat, waduh jangan-jangan saya diganggu oleh fulan. Ini kan ada keraguan tentang keimanan kita kepada Allah. Maka untuk menghilangkan keraguan dalam hati kita terhadap iman kepada Allah, katakan apa? Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Amantu billah. Amantu billah. Karena syaitan itu selalu membisikkan ke dalam hati kita. Hei kamu tuh, gara-gara kamu enggak ngelaksonin misalkan kalau lewat satu tempat itu celaka aja kamu. Tuh kamu gara-gara misalkan enggak melakukan ini dan itu yang diperintahkan oleh si fulan, ya, akhirnya apa? Celakalah kamu. Tuh dapat musibah kamu. Ini namanya keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan terwujud dengan beberapa perkara. Seorang itu tidak dikatakan dia beriman kepada Allah kalau dia tidak mengimani Allah itu ada. Siapa yang beriman kepada Allah tapi ternyata dia tak mengakui Allah itu ada, maka tidak dianggap orang beriman. Ya. Jadi inti daripada kita beriman kepada Allah, satu, orang awam ataupun bukan harus mengimani Allah itu ada. Wajib ini. Ya, mau orang awam, mau yang belajar atau yang tidak harus mengimani Allah itu
ada. Kalau tidak mengimani Allah itu ada, kufrun, maka dia termasuk orang yang kufur. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala maka dibuktikan dengan lisan kita. Dibuktikan dengan lisan. Kemudian diyakini dalam hati dan dipraktekkan dengan anggota badan, ya. Jadi iman kepada Allah itu tadi apa? Iman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mengatur segala urusan kita. Kemudian mengesahkan Allah, beriman kepada Allah itu mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dari rububiyah. Rububiyah itu pekerjaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberikan semuanya kepada kita. Maka ini namanya rububiyah, pekerjaan Allah, harus kita imani. Tidak ada pekerjaan Allah yang Allah di situ tidak mampu melakukannya. Dan tak boleh kita meyakini ada yang menciptakan selain Allah. Dan tak boleh kita mengimani ada yang memberikan rizki selain Allah. Tak boleh kita mengimani ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Kalau seandainya kita sudah mengimani rububiyah, maka sempurnalah iman kita. Kemudian kita mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Allah itu harus diibadahi. Maka tidak akan seorang itu dianggap beriman kalau ternyata dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang musyrik. Orang musyrik itu mereka beriman Allah itu yang menciptakan mereka. Beriman kepada rububiyahnya Allah, Allah yang memberikan rizki mereka. Makanya kata Allah, la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, kalau engkau berkata kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab Allah. Wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka, man razaqahum, siapa yang memberikan rizki kepada mereka? La yaquluna Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Akan tetapi dari uluhiyahnya, dia tidak bisa mengesahkan Allah. Ibadah mereka menyembelih untuk selain Allah. Menyembah, berdoa kepada patung, Lata wal Uzza wal Manat. Kemudian berdoa, kemudian tabarruk kepada selain Allah atau tabarruk kepada sesuatu yang tidak disyariatkan. Kemudian apalagi banyak perkara-perkara yang mereka lakukan. Ya, bernazar kepada selain Allah, memohon perlindungan kepada selain Allah, memohon pertolongan kepada selain Allah, kemudian memiliki keyakinan bahwasanya ada selain Allah memberikan manfaat dan mudarat. Ini juga bagian daripada tauhidul uluhiyah. Maka orang-orang musyrik terletak kesyirikan di sini. Ya, makanya orang-orang musyrik itu mereka yakin ada Allah, mereka beriman adanya Allah dan pekerjaan Allah, tapi mereka tidak mengimani uluhiyahnya untuk menyembah Allah hanya satu, Rabb. Jadi mereka itu menyembah Rabb yang ada di bumi dan Rabb yang ada di langit, kata mereka. Ya. Maka beriman kepada Allah itu rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifat. Nama-nama Allah harus kita imani. Allah yang memberikan rizki, Allah tak butuh bantuan. Allah yang mengabulkan doa, Allah tak butuh bantuan. Allah yang memberikan semuanya. Nama Allah sempurna, sifat Allah sempurna, tidak sama seperti makhluk. Maka ini harus kita imani dan harus kita yakini. Kemudian kita buktikan dengan amal ibadah itu. Apa amal ibadah yang kemarin kita bahas? Amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah lisan, ada ibadah hati, ada ibadah harta, ada ibadah badan. Ada 4 tuh. Ibadah lisan, hati, badan dan harta. Ya. Apa contoh ibadah lisan? Zikir, ya. Kalimat yang dianjurkan oleh Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, ya. Salawat kepada Nabi itu juga bagian daripada ibadah lisan. Ibadah hati apa contohnya? Ibadah hati contohnya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, ibadah hati yang berkaitan tentang hati. Perasaan ini sudah pernah sampaikan. Ikhlas, ibadah hati, ya. Cinta, ibadah hati, tidak bisa dilihat. Makanya kalau seorang itu ditanya, kamu cinta enggak sih kepada saya? Saya cinta.
Cinta itu di hati, tidak bisa diukur dengan ucapan. Lisan boleh berkata, tapi hati berkata lain. Ya. Maka cinta kepada Allah itu pun bagian daripada ibadah. Cinta kepada manusia itu bagian daripada fitrah. Cinta anak kepada ibunya, cinta ibu kepada anaknya, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anaknya, itu disebut cinta fitrah. Cinta yang Allah jadikan sebagai fitrah manusia. Tapi ada cinta yang bentuknya ibadah, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah mencintai Allah, mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah, ibadah. Salat harus kita cinta melaksanakannya. Ya. Zakat harus kita cinta melaksanakannya. Haji harus kita cinta melaksanakannya. Ini makan banyak orang yang kenapa sih meninggalkan sholat? Kenapa meninggalkan sedekah? Kenapa mengerjakan yang haram? Karena mereka tidak ada kecintaan terhadap ibadah tersebut. Jadi kalau kita tanya kenapa orang itu tak mau sholat? Satu, karena tidak ada kecintaan. Di mana-mana kayak amun bogoh mah didatangan di gawean tante. Gawean. Ya. Ibarat kita bogoh karena harta, atau ditehangan itu harta. Ya, perah keringat, ya, banting tulang, luhur hendep diusapan, pakai anduk. Ya. Karena kenapa? Karena cinta terhadap apa yang dia cintai, akhirnya dia kejar. Begitupun orang kalau dia cinta terhadap ibadah yang diperintahkan oleh Allah, pasti dia akan selalu mengerjakannya, tidak akan meninggalkannya. Ya. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh ibadah hati. Tawakal kepada Allah itu bagian ibadah hati. Meminta perlindungan, memohon harapan itu juga bagian daripada ibadah hati. Jadi ibadah hati itu kita berharap. Boga harapan, kurang menawan arana ngarep. Ada ngarep ibadah, ada ngarep yang memang itu tabi'i manusia. Tabiat manusia. Ngarep ibadah itu ketika kita mengharapkan sesuatu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan rahmat dari Allah, kita mengharapkan rizki dari Allah, itu bagian daripada ibadah ya. Kemudian ibadah apa lagi? Ibadah badan contohnya apa? Yang terlihat dan nampak dan bisa kita rasakan dengan badan kita. Apa contohnya? Salat, puasa, zakat, harta nanti. Apa itu? Haji, umrah, jihad, silaturahim. Kita kan silaturahim datang ke rumah seorang. Pakai badan atau tidak? Badan. Maka ini disebut dengan ibadah apa? Ibadah badan. Ibadahnya harta apa contohnya? Zakat. Sesuatu yang kita keluarkan dengan harta. Sedekah. Kita ketika membayar fitrah, zakat fitrah, itu ibadah atau bukan? Ibadah. Siapa yang mengerjakannya disebabkan karena ikut-ikutan. Hedek naon ke masjid heula bayar fitrah. Bisingan naon? Bising kurang fitrah sedeng cenanya. Padahal itu bagian daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita dikeluarkan berupa makanan yang biasa kita makan, makanan pokok. Ya, makanan pokok. Maka iman kepada Allah yaitu kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini ketika seorang dari Bani Thaqif bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu kalimat dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada yang lain." Kata Rasul, "Qul amantu billah." Karena pasti keraguan itu akan datang dalam diri seseorang. Maka kalau ada keraguan dalam diri seseorang, katakan itu, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada timbul pertanyaan dalam hati, kemudian akal tidak bisa sampai kepadanya, maka langsung kita ucapkan amantu billah. Kan ada orang nanti yang dibisikkan oleh syaitan, atau mungkin rata-rata kaum muslimin dibisikkan oleh syaitan, "Hei, ngapain sholat? Ngapain sujud kamu capek-capek amat? Ya, iya ya. Ngapain kamu bayar zakat? Bukan malah bertambah kurang hartamu yang kamu kumpulkan. Ngapain kamu haji? Habis hartamu lebih baik bisnis. Ngapain kamu umroh? Habis hartamu lebih baik bisnis. Ngapain kamu ini? Ngapain kamu itu? Udah jangan. Siapa sih yang merintahkan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan Allah?" Akhirnya timbul keraguan. Maka ketika ada pertanyaan dalam hati yang demikian, ucapkan amantu billah. Kalau ada keraguan juga, orang yang was-was biasanya. Orang yang was-was. Maka katakan amantu billah. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itulah kalimat aku beriman kepada Allah dalam bahasa Arab amantu billah, maka harus benar-benar kita mengimani Allah itu ada dan mengesahkan rububiyahnya Allah, mengesahkan uluhiyahnya Allah, mengesahkan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah tanpa ditakwil, tanpa ditahrif dan tanpa dipindah makna dan kalimatnya. Kemudian kalau orang yang benar beriman kepada Allah tidak akan ada yang namanya keraguan. Kalau dia jatuh di tempat yang dianggap angker, dia tidak langsung khawatir, wah jangan-jangan dijorogen ya ku jurik, misalkan di dia. Ya, akhirnya minta tolong karena jurik ulah ngeganggu, ya, numpang lewat. Akhirnya banyak yang orang-orang yang melakukan demikian. Apa penyebabnya? Karena apa? Karena ada keraguan. Tapi kalau dia beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada keraguan dalam hati, ya. Kemudian tentang rizki pun dia yakin. Ketika apa? Ketika dia berkaitan tentang rizki, dia tidak akan pernah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia terus meyakini bahwasanya yang berikan rizki hanyalah Allah, yang menahannya hanyalah Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mendapatkan rizki, maka itulah rizki kita. Kalau belum mendapatkan rizki, jangan khawatir. Ini makan terkadang riuh, teman saya mah dapat rezeki atau dapat bantuan, saya mah enggak. Jangan khawatir, Allah tidak akan apa? Buta. Dan Allah tidak pernah buta memberikan rezeki dan tidak pernah salah memberikan rezeki. Ya, ini makan masih terkadang kita kalau dapat bantuan ribut, teman saya dapat saya enggak. Allah sudah mengatur rezekinya, enggak usah khawatir. Dan kalaupun itu rezeki kita pasti akan datang ke kita. Inilah keimanan kepada Allah, tidak akan khawatir, ya, tidak akan khawatir masalah rizki. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan kul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqamah. Apa sih makna istiqamah? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, Imam An-Nawawi bukan Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ya, tapi Syekh An-Nawawi dari An-Nawa, disebutnya An-Nawawi, Imam Zakaria An-Nawawi, Muhammad Zakaria An-Nawawi. Jadi beliau mengatakan istiqamah artinya ai kama umit wa nahi. Istiqamah artinya mulazamatut thariqi bi fi'lil wajibat, yaitu melazimkan satu jalan untuk melaksanakan kewajiban. Maksudnya ketika seseorang sedang berjalan di satu tempat tebulak belok, amun deka kamasan ya kakamasan bente belok kanan, ya, ke rumah seseorang, ya. Bahasa orang nama ke rumah janda, henteu. Tetap dia istiqomah. Jalan terus menuju kamasan. Tidak belok dulu, tidak nongkrong dulu, tidak ngapa-ngapain dulu. Langsung aja dia istiqomah menuju jalan dari kamasan ke sirih misal. Maka istiqomah itu mulazamatut thariq. Dia mendawamkan dan melazimkan satu jalan untuk mengerjakan perintah yang diwajibkan. Wa tarkul manhiyat, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wastaqim kama umir, istiqomahlah kalian atas apa yang diperintahkan kepadamu, ya. Wa man taba ma'ak, dan ikutilah jalan orang-orang yang sering bertaubat bersamamu. Maka kita dianjurkan istiqomah atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Salat 5 waktu, istiqomah kerjakan. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta, jagalah salat, ya, terutama sholat 5 waktu. Jagalah sholawat itu banyak, ya. Wabil khusus sholat asar atau sholat wusta. Kenapa? Karena sholat wusta bisa menghapus seluruh amalan pada hari itu kalau ditinggalkan, ya. Maka istiqamah adalah kita melazimkan satu jalan yang mana di jalan itu kita mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Itu yang disebut istiqamah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang istiqamah itu, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabbku adalah Allah dan aku beriman kepada Allah, tsumastaqamu, dan mereka beristiqamah dalam keimanan tersebut, beristiqamah tentang apa yang mereka ucapkan, Rabbku adalah Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kepadanya sekaligus mengatakan alla takhafu wa la tahzanu,
Janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut. Wa absyiru bil jannah. Kami beri kabarkan gembira untuk kamu yang istiqamah itu dengan surga allati kuntum tu'adun yang sudah dijanjikan kepada kalian. Jadi istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan yang wajib atau perintah dan meninggalkan larangan ini bagian daripada kabar gembira dari Allah karena Allah memberikan surga bagi mereka yang istiqamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Aku sebagai wali-wali mereka yang istiqamah ya di dunia dan di akhirat. Maka kata para ulama, wali atau karomah, wali Allah itu yang mendapatkan karomah bukan orang-orang yang bisa terbang, yang kebal kadek, ya dikadek teteraku wali menang karomah lah. Wali Allah itu bukan orang-orang yang kita lihat bisa jalan di atas air, bisa terbang misalkan siga Superman yang bohongan itu, ya. Jadi wali Allah yang mendapatkan karomah, kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan a'dhamul karamah, seagung-agungnya karamah yang diberikan oleh Allah kepada wali-walinya luzumul istiqamah, yang mereka melazimkan istiqamah, yang mereka selalu istiqamah berada di atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud istiqamah di atas perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Maksudnya istiqamah dia dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah perintahkan sholat, dia berusaha menjaga sholat tersebut. Dia berusaha menjaga sholat tersebut. Ya. Kemudian ketika dia melakukan kesalahan, baik dari ucapannya, baik dari perbuatannya, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang istiqamah ini bukan berarti dia tidak salah. Yang istiqamah ini bukan berarti dia tidak terjatuh kepada kesalahan atau dosa lah. Akan tetapi orang yang istiqamah itu ketika dia salah, langsung dia mengingat Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang bertakwa, wali-wali Allah, yaitu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Kata Allah, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ya, orang yang ketika dia melakukan kesalahan, menzalimi dirinya, ya, melakukan perbuatan dosa, dia langsung mengingat Allah, summastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka, walam yusirru ala ma fa'aluhu hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan dan mereka tidak melakukan perbuatan buruk terus-menerus ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang istiqomah itu bukan berarti apa? Tidak melakukan kesalahan. Tapi ketika dia melakukan kesalahan langsung dia ingat kepada Allah, langsung bertobat kepada Allah sebagaimana kata Allah tadi, wa man taba ma'ak, dan mereka yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamah itu dalam istiqamah terhadap ibadah lisan, istiqamah terhadap amalan, istiqamah hati kita beriman kepada Allah. Terkadang berat hati untuk istiqamah menjaga apa? Keimanan kita kepada Allah berat. Kita tahu yang memberikan rezeki itu Allah, tapi dalam hati itu ada yang memberikan rezeki selain Allah. Kita terkadang bergantung yang memberikan rezeki itu makhluk. Ya, toh buktinya kalau misalkan ada orang yang menyaingi dagangan kita, kita terkadang ribut. Terkadang kalau kita bicara tentang rezeki, kemudian bicara tentang bisnis, ada sesuatu yang dirugikan, terkadang kita lebih memilih ribut daripada menjaga persaudaraan. Maka istiqamah menjaga keimanan dalam hati dan ibadah hati itu terkadang berat. Makanya wali-wali Allah itu, kata para ulama, bukan mereka yang bisa terbang, bukan mereka yang bisa jalan di air, bukan mereka yang kebal terak kadek, ya. Tapi ternyata wali Allah yang mendapatkan karomah yang paling agung, yaitu yang mereka bisa istiqamah melaksanakan perintah yang diwajibkan atau perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi setiap larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kata para ulama, kalau engkau ya melihat ada seorang yang bisa terbang di udara, yang bisa jalan di air, kemudian bisa kebal kadek, maka la tagtar, jangan tertipu, ya, jangan tertipu.
Kenapa? Rasul saja pernah terkena panah, terkena giginya pukul, ya, bahkan gigi gerahamnya copot dan patah, pernah banyak sayatan pedang, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah terkena mudarat, banyak sekali. Masa iya ada umatnya yang mengaku kebal, ya, itu bisa kekadek wali Allah. Maka kata para ulama, wali Allah itu ketika kita menjadikan tolak ukurnya Al-Quran dan Sunnah, kalau mereka berada di atas Al-Quran dan Sunnah, menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi setiap larangan Allah, maka dia disebut wali Allah. Ya. Tapi ingat, wali Allah itu yang mendapatkan karamah yang paling agung, yang mereka istiqomah berada di atas kebaikan. Semoga kita menjadi wali Allah Subhanahu wa taala yang bisa istiqamah dalam melaksanakan kewajiban. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa kata ulama tafsir tentang orang yang diberikan oleh Allah kabar gembira? Jangan khawatir kamu. Maka kata para ulama tafsir boleh mengatakan annahum idza busyiru bil jannah. Sesungguhnya mereka yang tadi dikabarkan surga itu, yang istiqomah, mereka mengatakan, ya Allah wa auladuna, bagaimana dengan anak-anak kami? Ma yaqulun, apa yang akan mereka makan? Mahaluhum, bagaimana keadaan mereka kalau kami meninggal? Maka dikatakan kepada mereka, la takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir terhadap dirimu dan terhadap keluargamu. Jangan bersedih terhadap dirimu dan terhadap keluargamu yang kau tinggalkan. Nahnu awliyaukum, kami adalah wali-wali mereka, dan kami adalah wali-wali kalian. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kemudian kata para ulama, Allah akan menjaga urusan mereka dan urusan keluarga mereka. Jadi wali Allah itu nanti keluarganya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak khawatir mereka. Jadi kalaupun meninggal tidak khawatir terhadap anak-anak mereka. Karena Allah menjanjikan la takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu bersedih, jangan kamu khawatir. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqamah adalah perkara yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kamu kepada Allah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Kemudian istiqamah. Jaga. Kan banyak ada orang yang mereka sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, di akhir hayatnya mereka tidak beriman kepada Allah. Ada satu kisah di dalam Al-Quran disebutkan tentang Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah. Dia ini seorang yang di zaman Nabi Musa, ya. Dia ini kalau berdoa, doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ini orang yang paling soleh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia tidak beriman kepada Allah. Antum semua bapak dan ibu tahu Qarun. Bagaimana keimanan Qarun di dalam kisah Al-Quran. Luar biasa. Dia termasuk beriman kepada Nabi Musa. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata maksiat, bahkan tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah-kisah para sahabat yang ternyata di ujung hayatnya, yang ketika mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, yang ternyata pada akhirnya mereka kufur dan keluar daripada Islam, disebut dengan murtad. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah makana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata au qutila. Ya, sesungguhnya Muhammad itu tidaklah sekalian kecuali manusia, sebagaimana rasul-rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad sama manusia. Apakah kamu kalau dia mati atau terbunuh di medan perang, kamu akan kembali kepada kekufuran? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata benar ketika Nabi Muhammad meninggal, banyak murtadun, orang-orang yang keluar daripada Islam. Bahkan di zaman, ya, para sahabat pun banyak orang-orang yang di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan murtad. Padahal ketika perang luar biasa. Ketika dia ditanya tentang keislaman luar biasa. Tapi di akhir hayatnya dia meninggal di atas kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka istiqamah ini ketika kita sudah beriman kepada Allah, harus senantiasa kita jaga. Karena kita tidak tahu akhir di ujung hidup kita masih beriman kepada Allah atau tidak. Maka istaqim, beristiqomahlah. Bagaimana caranya tadi? Dengan menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini disebut istiqamah. Mohon maaf.
Kalau seandainya kita masih bolong-bolong menjalankan perintah Allah, masih mencuri-curi untuk melaksanakan larangan Allah, ya, maka dikhawatirkan nanti ketika kita di akhir hayatnya tidak bisa istiqomah. Jadi orang-orang yang menganggap sepele ibadah itu, kita mengkhawatirkan bagaimana nanti di ujung hayatnya. Sedangkan yang beriman saja semasa hidupnya dia menjaga dan beristiqamah menjalankan ibadah kepada Allah, itu ternyata banyak yang di akhir hayatnya murtad. Na'udzubillah, nas'alullah husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu supaya diberikan husnul khatimah, akhir yang baik. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, al-amalu bil khawatim. Ingat, amal itu dilihat di ujungnya, bukan di awal, bukan di tengah, tapi di ujung. Kita saat ini ya beriman kepada Allah, ngaji, duduk di sini, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah bukan karena Allah, kita tidak akan berada di sini. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau seandainya bukan karena Allah, keutamaan dan rahmat Allah kepada kalian, sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang merugi. Kita mau ngaji dibandingkan saudara kita, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mengerjakan ibadah, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau seandainya Allah tak memberikan hidayah, tentu kita akan menjadi orang-orang yang kafir. Makanya ada doa yang biasa dia dipanjatkan ya oleh orang yang di dalam muqaddimahnya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, ya. Itu bagian daripada doa, ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, pujian juga kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Kalau bukan hidayah dari Allah, maka kita tidak akan menjadi orang yang mendapatkan hidayah, ya. Maka istiqamah. Lalu bagaimana cara kita beristiqamah? Apalagi udah pada tua, ya. Perhatikan ini, istiqamah. Kata para ulama, Syekh Syafiq Al-Balkhi, beliau mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan ada 4 cara atau ada 4 perkara ya istiqamah untuk kita bisa istiqamah. Apalagi di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini luar biasa. Terkadang lisan tidak bisa istiqamah, kemudian badan tak bisa beristiqamah, hati tak bisa beristiqamah. Maka 4 cara supaya kita beristiqamah di dunia ini, di akhir zaman ini, ya, di penghujung umur kita ini. Maka ada 4 cara. Yang pertama, kata para ulama, yaitu tidak meninggalkan perintah Allah karena sedang mengalami musibah. Jadi kalau kita sedang mendapatkan musibah, baik musibah berupa penyakit, atau mungkin berupa sesuatu yang merugikan harta kita, atau musibah bencana alam yang menimpa semuanya, maka jangan pernah tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan terkadang ibu-ibu dan bapak-bapak rata-rata kalau sudah sakit diberikan musibah oleh Allah, diberikan sakit saja di badannya, itu malas untuk sholat. Alasannya dinginlah, alasannya inilah itulah. Padahal sholat itu diperintahkan oleh Allah, tidak bisa melalui perantara. Tidak melalui perantara. Beda dengan haji, beda dengan umrah, beda dengan puasa. Kalau seandainya bapak-bapak ibu tak bisa haji, tidak diwajibkan kepada bapak dan ibu. Kalau seandainya bapak ibu bisa haji, mampu, harta punya, tapi meninggal, bisa dibadalkan oleh keluarganya. Kalau seandainya ibu-ibu tak bisa berpuasa, bisa berbuka dan bayar fidyah. Kalau seandainya ibu-ibu punya hutang puasa nazar, bisa dibayarkan oleh keluarganya. Tapi sholat tidak bisa dibayarkan, nong. Bapak muri yang tolong bayarkan sholat. Sholatnya 4 rakaat, 8 ya nong ya. Buat bapak 4, buat nong 4. Nggak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan, kalau engkau tak mampu sholat berdiri, silahkan duduk. Kalau engkau tak mampu sholat dalam keadaan duduk, silahkan berbaring. Bukan silahkan berdiri. Berdiri itu bisa, duduk itu bisa. Masa berdiri deh. Kalau engkau tak bisa duduk, maka berbaring. Kalau ternyata berbaring itu seperti apa? Bisa menghadap ke arah kiblat seperti ini. Ya, berbaring. Masih sambil nyender dah. Atau bisa seperti ini mengarah ke arah kiblat. Ya. Kalau misalnya tidak bisa berbaring, maka bisa dengan kedipan mata. Isyarat mata. Allahu Akbar. Sedanaon ngedip ke, ulah sampai 5 rakaat pertama baca Al-Fatihah ngedip-ngedip.
itu cimataan. Maksudnya apa? Isyarat takbir, misalkan tu bisa lengan, tu bisa gerak, tu bisa naon misalkan. Allahu Akbar. Karena naon kicepai, kemudian baca Al-Fatihah. Ya. Kemudian geus kitu ndek ruku, Allahu Akbar. Isyarat. Kalau misalkan benar tidak mampu, mata pun tak bisa berisyarat, maka dengan hatinya semampu dan sebisanya. Amun seandainya tu bisa bae doang kitu, ya siap-siap diharap imam ke. Disolatkeun gitu. Maka salat perkara yang diwajibkan. Dan dalam keadaan kita mendapatkan musibah, untuk tetap istiqamah, tetap kerjakan yang perkara yang diperintahkan. Apapun itu. Sakit kalau misalkan menimpa kita, sholat. Sakit kalau menimpa kita atau kita dapat musibah, puasa kalau seandainya kita mampu. Zakat tetap laksanakan. Ini kan banyak orang-orang meninggalkan ketika dapat musibah, tinggalkan yang haram. Ini kan banyak orang yang ketika dapat musibah malah mengerjakan yang haram, didatangi dukun, minta iya ke dukun, minta iya, oh Masya Allah. Banyak sekali hal yang demikian. Ketika ditimpa musibah, mengerjakan yang haram. Ya. Banyak orang-orang yang ternyata apa? Ternyata melakukan yang haram, pencurian. Ya, ketika ditimpa musibah turun rizki atau mungkin bangkrut, datangi bank, kemudian minta tolong ke bank, riba. Ya, maka orang yang istiqamah itu tadi tetap dia mengerjakan kewajiban kepada Allah dan menjauhi setiap larangan Allah sekalipun dalam keadaan diberikan musibah. Jadi itu yang pertama. Mengerjakan perintah Allah dan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah sekalipun dalam atau diberikan apa? Diberikan musibah. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa istiqamah, yaitu tidak meninggalkan perintah Allah karena kesibukan dunia. Tadi kan dapat musibah, ini terkadang ada orang yang sibuk perkara dunia sampai meninggalkan ibadah. Jangan sibuk dagang, sibuk gawe, sibuk ini dan itu, Allahu Akbar kayak nanggung, ya, loba pelayan, loba pelanggan. Sampai waktu zuhur habis, ternyata belum sholat zuhur. Kenapa? Karena tadi sibuk dengan perkara dunia. Kerja pun demikian, ya, sampai lupa bekerja ibadah. Misalkan waktunya istirahat dulu. Setelah istirahat tidur, ternyata sholat belum, masuk kerja lagi. Kan masuk kerja biasanya istirahat jam 12 sampai jam 1. Rata-rata orang saking sibuknya itu bekerja capek, duhur harusnya sholat, dia tidur. Bangun jam 1, masuk. Bukan sholat, malah masuk kerja. Sampai jam berapa biasanya pulangnya rata-rata? Paling jam 4. Sudah masuk waktu asar, mana duhurnya? Waktu asar datang, kemudian apa? Pulang dululah ke rumah, nanti aja sholatnya, mandi dulu. Ternyata datang ke rumah istirahat. Mandi, kemudian lupa, dan yang lainnya. Ibadah tidak dikerjakan. Maka supaya kita tetap istiqamah, walaupun sibuk perkara dunia, tetap menjalankan perintah Allah. Sekalipun kita dalam keadaan bekerja, atau mungkin sekalipun kita dalam keadaan sibuk. Tinggalkan pekerjaan kita, sholat 5 menit, 10 menit paling lambat. Itu sholat contohnya. Atau mungkin yang lainnya, ibadah yang lain. Ya, sesibuk apapun kita bekerja, luangkan waktu kalau punya harta untuk haji, untuk umroh. Kita mampu misalkan untuk haji, untuk umroh. Ya, tapi sibuk pekerjaan, nggak bisa cuti, luangkan. Ya, luangkan waktu. Harus berikan haknya. Harus berikan haknya. Maka ibadah kepada Allah sekalipun dalam keadaan sibuk perkara dunia. Ya. Sekalipun petani, sekalipun orang yang suka kaleweng, misalkan kita rata-rata petani dan kaleweng. Kalau sudah datang waktu ibadah, kerjakan. Jangan ada alasan kotor baju lah. Ya, kotor itu belum tentu najis, tapi najis sudah tentu kotor. Ya, Masya Allah. Kami lihat orang-orang mereka melaksanakan ibadah dalam keadaan baju kotor, bukan berarti mereka apa? Bukan berarti mereka tidak mau sholat dalam keadaan bersih. Tapi memang pekerjaan mereka mewajibkan mereka harus selalu hadir, tidak bisa berganti pakaian karena mungkin membutuhkan waktu yang panjang. Pada akhirnya mereka sholat dengan pakaian yang mereka pakai bekerja juga. Sekalipun kotor mereka pakai tetap kerja. Kenapa? Minimal alasan kita kepada Allah, ya Allah, saya sudah mengerjakan sholat. Adapun diterima atau tidaknya oleh Allah itu urusan lain. Yang penting kita punya alasan, kita sudah mengerjakan sholat. Ini kan alasannya kotor baju, akhirnya pulanglah nggak jadi sholat.
Gara-gara kotor baju nggak sholat, lebih baik sholat sekalipun kotor daripada baju bersih. Enggak, baju kotor juga enggak. Ya, maka kerjakan itu. Kami di sana melihatnya Allah, tukang buah, tukang pekerja bengkel, tukang petani. Ketika mereka datang untuk sholat dalam keadaan baju mereka. Sekalipun mungkin terlihat kotor, tapi mereka berusaha mengerjakan perintah Allah. Sekalipun mereka sibuk, mereka berusaha menjalankan perintah Allah. Masya Allah, ya luar biasa. Tidak takut pelanggan, tidak takut rizki hilang. Karena yang memberikan rizki Allah, maka Allah juga yang akan menambahnya dan akan mengambilnya. Masyarul muslimin dan muslim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke berapa? 3. Tidak mengikuti komentar orang lain dan tidak mengedepankan hawa nafsu. Jadi enggak latah orangnya. Tidak latah. Jadi enggak sibuk ngurusin orang. Orang yang enggak bisa istiqomah itu biasanya orang bunglon atau bunglon. Ya, diomongin ini ikut, diomongin ini ikut. Ke ini ikut, ke itu ikut. Itu namanya bunglon, enggak bisa istiqomah orang yang seperti ini. Kemana-mana ikut itu enggak bisa. Ya, orang yang istiqomah itu ya kalau dia sedang jalan ada orang yang ngajak, orang satu ngajak, yang kedua ngajak, dia tetap saya mau ke sini. Kadi heula nongkrong heula, saya ke sini. Kemana? Kadi heula ayo ngemampir lah, saya ke sini. Misalkan, ya. Jadi dia tidak bunglon, tidak ikut-ikutan. Dan orang yang tidak bisa istiqomah itu biasanya lagi jalan di satu jalan dipanggil oleh orang, "Hayo nongkrong lah, nongkrong heula." Mending kena lanjutkan mente rata-rata. Ya, enggeus keluar tina nongkrong biasanya jalan lagi dipanggil oleh teman yang kedua. Nongkrong dulu, nongkrong lagi. Pada akhirnya tidak sampai-sampai. Akhirnya meninggallah dia belum sampai kepada tujuannya. Maka orang yang istiqomah itu dia tidak mendengarkan komentar orang lain. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Manil tamasar ridha Allah bisa khatin nas tafahullahu mu'natan nasu." Barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Ingat, sahabat nunangan ridha Allah atau siapa saja yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka kepadanya. Maka Maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Mohon maaf. Terkadang kalau kita mendengarkan ucapan buruk tentang kita dari orang lain yang tidak suka ke kita, terkadang kita nggak senang hati, benar nggak? Pada akhirnya kita mencari bagaimana caranya supaya dia suka ke kita. Tapi ternyata orang yang seperti ini itu, maka tidak akan diberikan tidak akan dihilangkan kegelisahan dalam hatinya. Tapi kalau ingin dicukupkan oleh Allah supaya tidak merasa sedih dengan ucapan manusia yang tidak suka kepadanya, maka cari ridha Allah. Kalau ada masalah, kalau dikatakan buruk oleh manusia, datangi Allah. Cari ridha Allah, jangan cari ridha manusia. Kan kalau kita mencari ridha manusia, maka terkadang kumaha cak manusia baik. Manusia hayang nak kieu. Kalau kita mencari ridha manusia, kita akan ikut mengikuti ucapan mereka. Ya, tapi kalau dia mencari ridha Allah, dia tidak akan mendengarkan ucapan manusia. Mau dia suka ke kita atau tidak, dia tidak akan mendengarkan. Tapi yang dia cari adalah ridha Allah. Kemudian kata Rasulullah, "Wa minil tamasa ridha an-nas bi sakhatillah wa qalallahu ilan nas." Siapa yang mencari ridha manusia namun Allah murka terhadap itu, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Maka jalma kalau misalkan dia mencari ridha manusia sampai menjalankan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala gantungkan urusannya kepada manusia tersebut. Jadi senang dan sedihnya kumaha manusia kita kalau seandainya kita mencari ridho manusia. Jadi senang dan sedih kita kumaha manusia. Manusia keheul ka orang sedih, manusia suka ka orang senang. Ya, tapi kalau kita mencari ridho Allah, Allah akan cukupkan dari ridho manusia. Ya, walaupun manusia berkata buruk kepada kita, kita tidak akan peduli. Bahagia aja. Ya, karena Allah yang berikan bahagia. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, cara kita supaya istiqamah, ya, yaitu apa? Beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kerjakan, dan apa yang tidak tinggalkan. Kalau kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Allah, tidak akan ada kegelisahan.
Kenapa? Karena kita beramal karena landasan. Ada dalilnya bahasa kitanya. Tapi kalau kita beramalnya tanpa landasan Al-Quran dan Sunnah, ragu-ragu, nggak bisa istiqomah sok. Maneh madaek pengen ngerjakan iya mau dalilnya piraku, maunya susah. Tapi kalau kita mengerjakan satu ibadah, dia ada dalilnya, apa dalilnya kamu mengerjakan sholat? Allah memerintahkan saya sholat. Dalilnya apa? Al-Quran, hafidhu ala salawat wa qimis sholat. Ya Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Perintah Allah. Ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan ada keraguan dan dia pasti akan istiqomah mengerjakan pekerjaan tersebut atau kewajiban tersebut. Maka dari itu inilah 4 perkara supaya kita beristiqomah. Dan jangan lupa, ya, ini cara untuk mengerjakan atau untuk meminta keistiqomahan ada juga sebabnya. Salah satu di antara sebabnya doa. Jangan lupa doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Banyak doa-doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu juga di antara doanya. Banyak. Zikir pagi petang itu juga bagian daripada sebab untuk kita meminta keistiqomahan. Kemudian jangan lupa baca Al-Quran, ya, tadabbur, baca artinya, pahami maknanya, itu juga bagian daripada apa? Bagian daripada sebab untuk mendapatkan keistiqomahan. Dan yang terakhir, jangan ujub terhadap amal. Tahu ujub? Jangan merasa bangga terhadap amal. Biasanya kalau merasa bangga terhadap amal itu, ya, banyak orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah karena ujub, bangga dengan amalannya. Kemudian yakini supaya kita tidak mendapatkan ujub itu, bahwasanya semua itu karunia dari Allah. Allah yang menolong kita dan Allah yang membantu kita untuk melaksanakan ibadah, bukan karena kekuatan dan keimanan kita, akan tetapi semua itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah mungkin pembahasan kita tentang istiqamah. Maka satu ucapan yang mana ini mencakup seluruh ucapan yang luar biasa sekali, yaitu ucapan aku beriman kepada Allah. Ingat, iman kepada Allah itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi diyakini dalam hati, dibuktikan dengan anggota badan. Buktikan mengesahkan Allah juga. Ya, tauhidnya, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Meyakini Allah itu ada, itu juga bagian daripada aku beriman kepada Allah. Ya, dan istiqomah. Istiqomah itu mulazamatut thariq, ya, bi fi'li al-wajibat. Berusaha menjaga, ya, berada di satu jalan untuk mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Itulah mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan semoga kita diberikan keistiqomahan pada malam hari ini. Apalagi di zaman penuh fitnah ini, semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita untuk senantiasa menjalankan kewajiban dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wal khati'ah fastaghfiruh. Innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.